Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Injil Lukas pasal 9 ayat 37-43. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Tema hari ini adalah, Guru, tengoklah anakku, oh Guru, Tiroampa, Dika, anakku. Salah satu sifat yang melekat pada orang tua ialah rela berkorban untuk anaknya. Misalnya, ketika anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah, tentu orang tuanya akan mengupayakan berbagai cara dan daya, seperti menjual tanah, menguras tabungan, dan sebagainya. Tujuannya, supaya anaknya dapat bersekolah dengan baik. Selain itu, jika anaknya sakit, orang tua pasti mengupayakan kesembuhan anaknya, tidak peduli sebesar dan seberat apa tantangannya. Yang terpenting ialah anaknya dapat pulih kembali. Tampaknya hal yang demikian juga terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang laki-laki bapak datang menjumpai Yesus dan memohon kepadanya untuk menengok dalam bahasa Inggris, with favor, dengan kasih karunia atau kemurahan hati anaknya yang sedang sakit. Menarik untuk memperhatikan tindakan bapak ini. Segala daya dan upaya dilakukan agar anaknya dapat sehat kembali. Bukan hal yang mudah untuk menerobos kerumunan orang banyak saat itu, ditambah lagi semua orang punya tujuan yang sama, yakni menemui Yesus. Bisa saja dia dipukuli orang ataupun dicaci maki karena menerobos kerumunan, namun tampaknya itu tidak dihiraukan karena fokusnya ialah pada Yesus yang dipercayanya mampu menyembuhkan anaknya. Itulah iman yang sesungguhnya, yakni ketika seseorang telah percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Hidup ini memang penuh dengan tantangan. Suka dan duka silih berganti menghiasi perjalanan hidup, bahkan terkadang kita berjalan dalam keraguan. Namun di tengah keraguan dan ketidakpastian hidup, milikilah iman dan percayalah sepenuhnya bahwa Yesus pasti menolong dan menyembuhkan. Jika seorang bapak itu berkata, "Guru, tengoklah anakku," maka dengan iman kita pun hendaknya berkata, "Guru, tengoklah aku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.